Halo teman-teman praktikan biologi sel dan molekuler. Saat ini kita akan masuk ke dalam pokok bahasan praktikum yang pertama, yaitu sel, dengan topik perbedaan sel pada berbagai organisme. Adapun tujuan atau capaian yang teman-teman praktikan harus kuasai pada modul yang pertama ini, yaitu teman-teman diharapkan mampu memahami struktur sel tumbuhan, hewan, serta mikroorganisme. Yang kedua, teman-teman juga diharapkan mampu membedakan sel tumbuhan, hewan, serta mikroorganisme. Mari kita ulas sedikit mengenai sel. Sel merupakan satuan terkecil benda yang dinyatakan hidup dan memiliki komponen kimiawi yang membentuk protoplasma untuk menduduki proses hidupnya. Dalam hal ini, berarti sel merupakan satuan dasar dari kehidupan organisme. Pada umumnya, sel memiliki ukuran yang bervariasi dan bersifat mikroskopis. Misalnya, sel ukuran manusia berukuran kira-kira 10 mikron, sedangkan sel bakteri berukuran 0,4 mikron. Selain ukuran yang bervariasi, sel juga memiliki bentuk yang beragam. Sebagai contoh, sel eukariotik yakni sel hewan. Sel pada kulit berbentuk pipi seperti lempeng, sel pada otot berbentuk memanjang, dan sel-sel darah berbentuk diskus bikonkav. Pada prokariotik, bentuk selnya juga beraneka macam, ada yang berbentuk basil atau batang, berbentuk kokus atau bulat, spirilum, dan spirosetes. Secara umum, sel memiliki struktur tertentu yang tersusun oleh protoplasma. Apa sih itu protoplasma? Protoplasma merupakan seluruh konstituen dari sel-sel hidup yang merupakan dasar fisik dari kehidupan. Materi penyusun protoplasma antara lain protein, lipid, karbohidrat, asam nukleat, dan molekul air yang berperan sebagai pelarut dan media semua reaksi yang terjadi di dalam sel. Berbagai komponen pembentuk protoplasma tersebut akan membentuk bagian-bagian sel yang kita kenal dengan nama organel, sitoskeleton, dan matriks intraseluler. Pada praktikum ini akan dilaksanakan 4 acara. Acara pertama adalah pengamatan sel tumbuhan, acara kedua adalah pengamatan sel hewan, acara ketiga adalah pengamatan sel bakteri gram positif maupun negatif, dan acara yang keempat adalah pengamatan sel kamir maupun jamur. Pada praktikum ini, beberapa peralatan yang dibutuhkan antara lain mikroskop, kemudian gelas objek, lalu deglas, kemudian silet, lalu tusuk gigi, ose, bunsen, pipa U, cawan Petri, pingset, dan pipet tetes. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan diantaranya adalah daun Raweo discolor, bakteri gram positif yakni Staphylococcus aureus, bakteri gram negatif yakni Escherichia coli, kamir atau Saccharomyces cerevisiae, aqua desteril,
medium PDA, jamur pada tempe yakni Rhizopus sp, cat gram ABCD, pewarna neutral red, dan minyak emersi. Kita akan masuk pada acara yang pertama, yaitu pengamatan sel tumbuhan. Dalam pengamatan sel tumbuhan dibutuhkan preparat sayatan daun royal discolor. Langkah-langkah dalam pembuatan preparat tersebut adalah sebagai berikut. Langkah pertama, yakni dibersihkan gelas objek dengan alkohol. Selanjutnya, diteteskan gelas objek tersebut dengan aqua steril di bagian tengah. Kemudian, daun royal discolor disayat setipis mungkin pada bagian permukaan bawah daun. Hasil sayatan tersebut diletakkan pada gelas objek yang sudah diteteskan aquades lalu ditutup dengan deglas. Kemudian, diamati struktur sel daun royal discolor menggunakan mikroskop pada perbesaran 100 kali. Masuk pada acara yang kedua, yaitu pengamatan sel hewan. Dalam pengamatan sel hewan, dibutuhkan preparat epithelium pipi. Langkah-langkah yang dibutuhkan dalam membuat preparat tersebut adalah sebagai berikut. Dikorek dinding rongga mulut dengan tusuk gigi. Kemudian, hasil korekan dioleskan pada gelas objek. Kemudian diteteskan menggunakan pewarna neutral LED. Lalu ditutup dengan deglas. Kemudian preparat tersebut diamati menggunakan mikroskop pada perbesaran 100 kali. Lanjut ke acara yang ketiga, yaitu pengamatan sel bakteri gram positif dan gram negatif.
Pada praktikum ini digunakan bakteri gram positif yaitu Staphylococcus aureus dan bakteri gram negatif yaitu Escherichia coli. Langkah-langkah pembuatan kedua preparat bakteri tersebut adalah sebagai berikut. Pertama-tama, dibersihkan gelas objek dengan alkohol. Kemudian dipanaskan jarum inokulasi atau ose pada bunsen hingga membara. Kemudian diambil aquade steril menggunakan ose. Kemudian diletakkan di tengah-tengah gelas objek. Diambil biarkan sel bakteri, dalam hal ini berarti Staphylococcus aureus atau Escherichia coli dengan menggunakan ose secara aseptis. Kemudian dicampurkan dengan aquade steril yang ada di tengah-tengah gelas objek tersebut. Diratakan suspensi tersebut lalu difiksasi di atas nyala api. Ditetesi sediaan dengan cat gram A. Lalu dibiarkan selama 1 menit. Selanjutnya, dicuci dengan aquade steril secara mengalir hingga cat hilang. Kemudian, ditetesi sediaan dengan cat gram B dan dibiarkan juga selama 1 menit. Kemudian sediaan dicuci dengan aquade steril secara mengalir hingga cat hilang. Sediaan ditetesi gram C. Dan dibiarkan selama 10 detik hingga cat gram luntur. Kemudian sediaan dicuci dengan aquade steril secara mengalir hingga cat hilang. Lalu ditetesi gram D dan dibiarkan selama 30 detik. Sediaan dicuci kembali dengan aquade steril secara mengalir hingga cat gram D hilang. Kemudian difiksasi di atas nyala api. Kemudian yang terakhir, diamati sediaan tersebut di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran kuat atau 1000 kali dengan penambahan minyak emersi.
Masuk ke acara yang terakhir, yaitu pengamatan sel kamir dan jamur. Pada praktikum ini dibutuhkan preparat slide culture dari sel kamir, yakni Saccharomyces cerevisiae, dan jamur pada tempe, yaitu Rhizopus sp. Langkah-langkah pembuatan preparat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, dicairkan medium PDA pada air mendidih. Selanjutnya, didinginkan media tersebut sampai suhu 45 derajat Celcius. Ditempatkan selembar kertas filter pada petri dish. Kemudian diletakkan pipa U di atasnya. Lalu slide steril diletakkan di atas pipa U tersebut. Kemudian medium PDA yang sudah dingin tadi diteteskan ke dalam cekungan slide dan dibiarkan hingga memadat. Kemudian sel kamir, yakni Saccharomyces cerevisiae, ataupun sel jamur pada tempe, yakni Rhizopus oryzae, diinokulasi di atas medium PDA tersebut. Lalu ditutup dengan cover slip. Diinkubasi selama 24-48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, sediaan diamati di bawah mikroskop. Sekian video praktikum modul yang pertama ini dengan pokok bahasan sel. Semoga bermanfaat bagi teman-teman praktikan. Sekian dan terima kasih.